سنخوض معاركنا معهم وتنمضي جموعا مردعهم ونعيد الحق المغتصبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yang kita hormati kepada Ustaz Dr. Adian Husaini, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sebagai pemateri kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema Ahlus Sunnah Indonesia Bersatu. Tema yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari beliau tentang bagaimana bersatunya Ahlus Sunnah Indonesia. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu luar biasa pada malam hari ini, malam yang sangat spesial, malam yang sangat bergengsi tentunya, kajian yang sangat luar biasa sehingga Allah mampukan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menghadiri tabligh akbar dengan tema Ahlus Sunnah Indonesia Bersatu bersama Ustaz Dr. Adian Husaini. Dan insya Allah kita sudah mengenal beliau. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu, mari kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Dr. Adian Husaini, kami silakan untuk menempati tempat duduk. Dan kemudian akan kita bacakan sedikit biodata beliau. Nama Dr. Adian Husaini dari Jakarta. Kemudian pekerjaan beliau atau profesi beliau hari ini adalah ketua program Doktor Pendidikan Islam UIK Bogor. Nah, kemudian S3 beliau adalah Universitas Islam Internasional Malaysia. Kemudian juga wakil ketua MIUMI Pusat beliau. Nah, itu sedikit biodata beliau. Dan buku-buku beliau sudah banyak beredar tentang bagaimana mengkanter liberalisme baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dan untuk itu waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Ustaz Adian Husaini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak, Ibu, hadirin saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, saya tidak menyangka malam hari ini bisa hadir di majelis yang mulia dan luar biasa ini. Dan itu juga mendadak, karena mendadak juga Ustaz Bakhtiar Nasir berhalangan mengisi tabligh akbar, sehingga saya menyiapkan diri untuk menggantikan beliau pada malam hari ini.
Dan terus terang saya juga baru dengar temanya tentang Ahlussunnah wal Jamaah bersatu. Meskipun tema ini kami di MIUMI sudah sering, dan memang itu tekad kami. Di MIUMI ini kita bentuk 2 tahun yang lalu dengan niat bahwa ulama meskipun kita beri nama muda, tapi sebenarnya meskipun kita beri nama muda, tapi sebetulnya para pendirinya itu sudah tidak muda lagi. Saya Desember ini sudah 50 tahun. Ketuanya Dr. Hamid Zarkashi juga sudah 56 tahun. Tapi muda waktu itu bukan orangnya. Muda waktu itu adalah organisasinya. So kalau kita nggak kasih nama muda, waktu itu kita dianggap nanti menyaingi MUI. Jadi nggak enak. Sedangkan saya juga mengurus MUI, Ustaz Bakhtiar juga mengurus MUI. Banyak di MIUMI ini kita merangkap. Ya kalau kami waktu itu sempat konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, kenapa masih perlu membentuk Majelis Intelektual dan Ulama Muda lagi? Dan kami jelaskan karena memang ada banyak pekerjaan umat yang sekarang ini harus dipikul bersama-sama, tidak hanya oleh MUI tapi juga oleh banyak potensi-potensi ulama muda yang sekarang ini tersebar. Dan saya 10 tahun sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, kemudian saya minta izin mengundurkan diri dan saya bersama Ustaz Bakhtiar dan lain-lain kemudian kita mendirikan MIUMI. Karena kalau MUI tidak bikin tabligh akbar, kita udah tahu kalau MUI tidak membuat, misalnya waktu ada kasus rancangan undang-undang kesetaraan gender. Setelah kami pelajari waktu itu, undang-undang ini sangat berbahaya, rancangan undang-undang ini. Draftnya kita pelajari, kemudian kita diskusi dengan teman-teman di DPR, kita tahu bahwa ini sangat berbahaya. Kemudian kami di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia mengadakan berbagai program tabligh akbar, menggalang petisi dari umat, sampai Ustaz Bakhtiar Nasir waktu itu membawa ke DPR sekitar 10.000 lembar pernyataan, masing-masing orang satu pernyataan dari, kalau nggak salah dari Aceh sampai Bali kita kumpulkan, kita bawa ke DPR, dan juga kami siap untuk membuat draft tandingan, dan kita juga datang pada Komisi 8 untuk berdialog menyampaikan pikiran. Jadi mulai dari gerakan intelektualnya sampai kepada umatnya. Nah itu bedanya MIUMI dengan MUI, itu aja salah satunya. Jadi kalau terus kemudian yang kedua, kita bilang sama MUI bahwa kami siap mensosialisasikan fatwa-fatwa yang telah dibuat oleh MUI, karena banyak fatwa-fatwa MUI yang bagus itu tidak tersosialisasi di tengah masyarakat. Nah kami menyiapkan diri itu sebagai yang lebih muda dari rata-rata pengurus MUI, kita siap untuk bergerak di lapangan. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang penting juga dari MIUMI ini, kita menyadari betul banyak potensi-potensi ulama muda, kiai-kiai muda, ustadz-ustadz muda yang setelah kami perhatikan, bertahun-tahun mereka aktif sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai khotib, itu tidak berkembang ilmunya, karena rutin aja pekerjaannya begitu. Bahkan banyak guru-guru pesantren yang 10 tahun mengajar, 20 tahun mengajar, ilmunya nggak bertambah. Karena yang diajarkan itu sama, dari waktu ke waktu itu aja diajarkan, yang ganti muridnya, tapi ilmunya tidak bertambah. Baik masjid, lembaga dakwah maupun yayasan-yayasan pendidikan biasanya tidak secara khusus punya program perkaderan ulama. Nah, kebetulan waktu saya jadi ketua Dewan Dakwah selama 2005 sampai 2010 kami membuat program kaderisasi 1000 ulama. Alhamdulillah sekarang sudah terrealisasi sekitar 200-an yang program S2, S3 yang kami canangkan pada waktu itu. Karena kita masa depan umat ini tergantung bagaimana kemampuan kita untuk melahirkan ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kita sudah hafal hadisnya itu. Tapi banyak sering pengurus masjid saya katakan, Anda ingin khotibnya bagus, penceramahnya bagus, ustadznya bagus, tapi masjid itu jarang, hampir saya tidak menemukan
yang punya proyeksi kaderisasi ulama. Misalnya khotib itu diberi biaya ya sekian ratus juta untuk mulazamah dengan ulama. Selama itu keluarganya ditanggung. Hadirin rahimakumullah, perlu saya kabarkan untuk mencetak seorang doktor di Inggris tahun 2010 yang saya tahu, ya, waktu saya keliling ke beberapa kota di Inggris itu, ternyata program doktor 3 tahun di Inggris anggaran dari pemerintah per orang itu 1,2 miliar. Yang 1,2 miliar. Ada yang dari satu instansi pemerintah sampai 1,7 miliar per orang 3 tahun. Jadi sekarang kalau kita mau mencetak ulama, ya, ulama yang unggul, ulama yang hebat, saya sering tanya, berapa dana yang Anda siapkan untuk mencetak seorang ulama? Untuk mencetak seorang master saja sekarang di Monash University di Australia itu lebih dari 1 miliar per orang anggarannya. Itu 1,5 tahun. Jadi orang-orang Barat ya, itu sadar betul bagaimana pentingnya ya, pendidikan untuk mencetak para pemimpin. Maka jangan heran orang Barat, orang Amerika, Australia, sekarang Singapura itu mereka nggak mau ngasih beasiswa untuk TK, ya, beasiswa untuk SD mereka nggak mau. Mereka pilih dari santri-santri yang paling pinter, ya, mahasiswa Islam yang paling pinter, pengurus dari siswa yang pinter. Nah, Anda didik mereka di pesantren baik-baik. Begitu yang paling pinter mereka pilih. Mereka kuliahkan ke sana, dicuci otaknya, suruh meneliti tentang Islam di Indonesia, ya, kemudian dikembalikan ke tengah umat, dia menjadi pemimpin. Jadi jangan heran kalau sekarang kita menghadapi, loh ini pemimpin kita kok begini. Jangan salahkan mereka, karena mereka sadar arti penting dari mencetak para pemimpin. Nah ini yang kemudian menjadi evaluasi bagi kami waktu itu. Kita nggak bisa begini terus. Kita biarkan, ya, saya sedih ada seorang doktor kita dari Al-Azhar lulus dengan cum laude, lulus dengan Ma'asyaraful A'la, ujian tertinggi, pulang ke Indonesia nggak ada yang nyambut, ya, lontang-lontung di bandara sendirian, sampai Jakarta rumah nggak ada, ya, ini mau kemana, mau ngajar belum jelas, mau menjadi umat juga nggak peduli, pemerintah nggak peduli, ulama nggak peduli, masyarakat nggak peduli. Akhirnya banyak dokter-dokter kita dari Timur Tengah, ya, sibuk mencari maisha. Memang tidak salah, itu wajib, ya. Sibuk akhirnya, ada yang sibuk ngurusi travel haji, ya. Ada yang sibuk kemudian mengisi ceramah di masjid-masjid. Terus akibatnya apa? Bertahun-tahun nggak sempat lagi muzakarah, nggak sempat lagi menulis. Padahal yang namanya ulama itu dikenal para ulama kita itu karena karyanya. Nah ini kita sepakat, ya, salah satu tugas penting dari MIUMI adalah kita harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas para ulama kita. Semua ada programnya. Ya, kalau saya profesi saya dulu sebagai wartawan. Orang untuk menjadi pemret itu tidak sembarangan. Pemimpin redaksi itu ada kaderisasinya. Saya jadi wartawan itu 6 bulan dari calon anggota PBI. Sekian tahun masih calon anggota, sekian tahun baru anggota. Nanti untuk meningkat lagi kita dipindah. Kamu di job politik dulu, ya, di desk politik. Setelah itu 2 tahun menguasai, pindah ke desk ekonomi. Setelah menguasai masalah ekonomi, pindah ke daerah. Setelah menguasai ini, baru dia naik jenjang. Orang untuk jadi jenderal, tentara itu ada programnya. Dia harus menguasai dulu masalah teritorial, masalah intelijen, masalah logistik, ya, masalah tempur dan sebagainya. Baru dia naik sebagai jenderal. Nah sekarang kita tanya, ulama kita itu ada nggak programnya? Padahal al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu pewaris Nabi. Maknanya apa? Maknanya kalau saya pahami bahwa di tengah kita, di tengah umat kita ini tidak boleh tidak ada ulama dalam jumlah yang cukup. Kalau nggak ada ulama yang bisa mimpin, Rasulullah mengamanahkan yang melanjutkan perjuangan Nabi itu adalah ulama.
Artinya ulama itu orang-orang yang alim, yang mutafaqih fiddin, yang zuhud, yang akhlaknya mulia, yang hatinya bersama umat, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ulama yang kita butuhkan. Saya sering kalau ke daerah saya tanya, siapa di daerah ini yang kita kenal sebagai ulama ahli tafsir? Satu saja. Ada nggak di Lampung ini misalnya ulama ahli tafsir yang menulis tafsir 30 juz? Ada nggak ulama ahli fikih misalnya yang dikenal sebagai ulama ahli fikih ya, tingkat nasional? Banyak sekali daerah-daerah di Lampung sekarang kita tidak menjumpai lagi. Padahal dulunya di tiap kota dulu kita punya banyak ulama-ulama yang hebat. Ya, kita sekarang punya banyak doktor, kita bahkan banyak yang profesor. Tapi beda, akademisi beda dengan ulama. Kalau akademisi itu biasanya dia ngajar pulang. Tapi kalau ulama itu adalah orang yang hatinya bersama umat. Ulama itu dia peduli dengan umat. Apa masalah yang menimpa umat, dia ikut merasakan. Ulama itu melanjut perjuangan para nabi. Nah ini yang namanya kenapa kita harus ya, bekerja sama. Ya, karena kami memahami bahwa ulama ini yang ke depan ya harus kita wujudkan. Ulama itu tidak turun dari langit. Ulama itu tidak dilahirkan. Belum tentu orang tuanya ulama, bapaknya ulama besar, anaknya ulama. Bahkan sering kita jumpai bapaknya alim, anaknya malah nggak ngerti. Sering kita jumpai seperti itu. Belum tentu. Karena ulama itu adalah lahir dari proses pendidikan. Sering kalau saya tanya, jangankan jadi ulama, saya sering tanya pada teman-teman, anak saya mau saya didik menjadi ahli tafsir, di mana sekolahnya di Indonesia? Anak saya mau saya didik menjadi mujahid dakwah di bidang hukum, di mana kuliahnya? Anak saya mau saya didik menjadi seorang ahli sejarah Islam, mujahid dalam bidang keilmuan sejarah Islam. Karena sejarah kita ini banyak dimanipulasi oleh penjajah sampai sekarang ini. Saya sekolahkan seorang anak saya ke satu kampus Islam terbaik di Jakarta, akreditasinya A, pendidikan guru sejarah. Itu anak saya ini perempuan. Dia bilang kamu berjuang di sini. Tapi setelah 1 tahun dia kuliah, ya, saya lihat kurikulumnya, sering diskusi dengan saya. Ini anak saya kalau nggak saya ajak diskusi betul-betul jadi sekuler. PKN-nya sekuler, sejarahnya sekuler, masih diajarkan manusia itu dari monyet. Coba Bapak hadirin sekalian lihat kurikulum anak-anak kita sekarang. Resmi kurikulum sekarang ini 2013 tetap sama. Namanya manusia itu dikatakan manusia sekarang ini. Manusia sekarang Pak, saya nggak termasuk. Nah, saya manusia dulu. Ya. Manusia sekarang itu di buku sejarah itu adalah bentuk sempurna dari makhluk sebelumnya bernama hominid, sebangsa kera. Nah, pernah baca nggak buku anaknya? Jangan-jangan yang punya anak nggak pernah dibaca bukunya. Anak kita dicekoki begitu Pak di sekolah-sekolah itu. Dan saya udah cek kurikulum di sekolah-sekolah Islam masih ngajarin kayak begitu. Banyak yang saya jumpai. Ya kan? Bagaimana kita ini manusia? Sampai muridnya bingung, nanya ke guru. Bu, ibu guru agama. Kalau saya belajar sama ibu, manusia dari Adam. Saya belajar sejarah sama biologi, manusia dari monyet. Jadi yang betul yang mana? Nah, buku sejarah ini mengatakan begini. Dua-duanya betul. Yang bilang manusia dari Adam itu betul, itu kebenaran agama. Yang bilang manusia dari monyet itu juga betul, itu kebenaran sains. Sains dan agama ada di tempat yang berbeda. Menurut Quran, manusia dari Adam. Menurut penelitian sains berdasarkan temuan fosil-fosil, manusia dari kera. Ini gurunya nggak jawab, malah bingung. Gurunya bingung, muridnya bingung, orang tuanya juga bingung. Jadi yang betul yang mana?
Saya bilang ini nggak betul. Kita kan manusia itu dari Adam, itu pasti. Manusia dari monyet itu tidak pasti. Itu kan dugaan. Oh, ada fosilnya. Fosil mana? Ya, kalau saya ceritakan panjang, ini kemarin saya kuliah selama ini guru-guru harus saya ajari dulu cara jawabnya. Dari segi ontologinya salah. Mereka bicara tentang manusia, tapi yang diteliti tulang. Mereka nggak meneliti ruh. Padahal manusia itu kan ruhnya yang paling penting. Itu ontologinya. Yang ditelitinya udah salah, beda. Yang kedua epistemologinya, sumber ilmunya apa, salah. Mereka bilang pernah suatu ketika ada fase di mana kera menjadi manusia. Sampai mereka bilang dari teori gen, struktur gen simpanse sekarang ini kata mereka 99% sama dengan manusia. Nah, tinggal 1% kan? Katanya gitu. Tinggal 1% simpanse menjadi manusia. Struktur gen. Saya bilang katanya di Jogja ada seorang profesor biologi yang begitu tetap mengatakan manusia sekarang ini berasal dari monyet. Saya bilang dari mana? Nggak ada bukti sejarahnya manusia dari monyet. Empirisnya nggak ada. Pernah nggak ada manusia yang lapor ke kita sekarang ini? Betul kok. Dulu saya menyaksikan sendiri. Pernah sekian juta tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu ada monyet jadi manusia. Nggak ada. Itu nggak berarti nggak empiris kan? Dan silahkan ada buktikan. Cari simpanse yang paling pinter, kawinkan dengan profesor yang paling pinter. Bisa nggak jadi setengah manusia setengah simpanse? Anaknya nanti kawinkan lagi dengan profesor yang paling pinter, jadi 75% manusia. Kawinkan lagi dengan manusia lagi, jadi 100% manusia. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak pernah namanya monyet jadi manusia. Kita ini keturunan Adam, kita bani Adam bukan bani monyet. Ya kan? Tapi kenapa sekarang di kurikulum masih dipaksakan begitu? Ini penjajahan. Coba Bapak Ibu sekalian lihat, ya. Masih diajarkan di sekolah-sekolah kita pada anak kita, yang namanya kebutuhan manusia itu 3. Kalau orang Jawa dulu bilang zaman asuraena sampai asuena. Kurikulumnya masih sama, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer itu makan, minum, ya kan, sandang, papan. Itu kebutuhan monyet. Sudah kita dibilang dari monyet, kebutuhan paling tinggi kebutuhan monyet. Bukan kita nggak butuh makan, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan illa liya'budun. Ya kan? Makanya kebutuhan primer kita yang paling tinggi ibadah. Waktu kita puasa, kita saum Ramadan, kita tidak makan meskipun kita haus, kita lapar. Seorang mujahid dia rela mengorbankan dirinya demi mengorbankan hidupnya, karena lebih tinggi ibadah itu daripada kebutuhan fisik. Lihat lagi Pak nanti kurikulum SMP sekarang ini, ciri-ciri negara maju apa? Negara yang sejahtera tinggi, income per kapitanya sekian, negara yang fasilitasnya begini-begini. Saya bilang Anda ini ngajari anak-anak dengan Quran, suruh ngafal Quran, ngafal hadis, ngafal doa, tapi anak-anak kita di sekolah-sekolah dikasih racun juga. Ini materi ini racun, ya. Di kepala anak-anak kita nanti jadi materialis. Kalau nanti dia mau kuliah, dia cari jurusan yang diduga paling banyak menghasilkan uang, bukan jurusan yang paling dibutuhkan oleh umat untuk berjihad. Tidak. Betapa banyak orang tua sekarang nggak ngerti masalah ilmu itu. Ya, kemarin di Istiqlal Tabligh Akbar yang Ustaz Bakhtiar, saya bilang penyakit sekarang ini penyakit sekolahisme. Banyak orang sekarang kena penyakit sekolahisme. Perintah Rasulullah itu thalabul ilmi fardhun. Tapi orang tua sekarang sibuk jadi thalabul madrasah fardhun. Hadisnya thalabul ilmi bukan thalabul madrasah. Di madrasah itu belum tentu diajarkan ilmu yang diwajibkan. Thalabul jamiah sibuk cari kampus, tapi nggak sibuk cari ilmu. Padahal hadisnya semua hafal. Tanya dulu, ini perlu, ya perlu kita sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa, bahkan sampai ke rumah-rumah kita.
ke lembaga-lembaga pendidikan kita sekarang ini masuk cengkeraman ini. Apalagi situasi sekarang ini kita menghadapi peradaban yang sedang panik. Kita sekarang dikuasai oleh satu peradaban dari peradaban barat. Alhamdulillah saya pernah mengambil mata kuliah khusus di ISTEK waktu itu. Mata kuliah itu Islam and the West, Islam dan Barat. Alhamdulillah yang mengambil mata kuliah itu cuma saya sendirian. Jadi setiap datang dengan profesornya cuma berdua. Saya disuruh baca buku tentang Islam dan Barat yang banyak, tapi salah satu buku wajib yang harus saya baca itu adalah bukunya Samuel Huntington. Kemudian profesornya dari Sudan, Profesor Mudathir. Sama kita tahu buku Samuel Huntington ini ya terbit tahun 96, berjudul The Clash of Civilizations and the Remaking of Order. Benturan antar peradaban dan pembentukan kembali tata dunia baru. Memang buku ini tidak terlalu ilmiah, tapi Profesor Mudathir mengingatkan buku ini harus dibaca karena inilah buku yang memberikan cara pandang orang-orang Barat terhadap Islam sekarang ini. Buku ini Hadirin rahimahullah merupakan pengembangan dari makalah yang ditulis oleh Samuel Huntington tahun 93, judulnya The Clash of Civilization, dimuat dalam jurnal Foreign Affairs. Ya. Waktu itu menimbulkan perdebatan di seluruh dunia. Ya, Clash of Civilization, benturan antar peradaban. Dan di dalam pengantarnya Samuel Huntington menulis seperti ini. Profesor Huntington, Profesor International Politics di Princeton University di Amerika. Dia menulis di dalam pengantarnya itu, it is human to hate. For self-definition and motivation, people need enemies. Adalah manusiawi untuk membenci. Dari pengantarnya itu begitu. It is human to hate. Adalah manusiawi untuk membenci. For self-definition and motivation, people need enemies. Untuk self-definition, maksudnya untuk masyarakat itu membangun jati dirinya, mendefinisikan dirinya, siapa kita, gitu ya. Definisi siapa kami, maksudnya siapa kami bangsa Barat, siapa kami bangsa Amerika. Kata Huntington, people need enemies. Masyarakat perlu musuh. Maka setelah komunis runtuh, kata dia, kita harus merumuskan the new enemy, our new enemy. Siapa musuh kami sekarang ini? Itu yang ditulis oleh Huntington. Okay. Dan dalam buku ini dia mengatakan apa? Islam dibagi dunia ini. Dunia sekarang ini dibagi oleh Huntington menjadi 8 peradaban besar. Sekarang yang bertarung di pentas dunia ini ada 8 peradaban. Ya, saya ingin menggambarkan dulu peta besar yang kita hadapi. Nanti kita lihat kondisi internal kita seperti apa dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak keliru melangkah. Ya, kita jangan merasa kita besar, kita hebat. Ya, kita harus paham dulu sebetulnya apa sih yang terjadi sekarang ini. Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita tentang Islam yang mungkin kita jadi sesak nafas kita. Ya. Tapi kalau kita tahu petanya, insya Allah kita nggak sesat. Dan kita nanti harus menyusun langkah-langkah yang strategis. Jangan kita jangan menghadapi mereka sedang kalap sekarang, sedang bingung. Sampai melakukan tindakan-tindakan yang nggak masuk akal. Itu bukan saya yang ngomong, nanti akan saya tunjukkan bagaimana pakar-pakar di Barat sendiri, pakar-pakar ilmu politik di Barat itu sekarang panik mereka. Karena sebetulnya negara sebesar Amerika saja sekarang dipermainkan oleh sekelompok kecil manusia, ya, yang oleh Tim Berners-Murphy dia tulis buku berjudul High Priest of War. High Priest itu pendeta-pendeta kelas tinggi, sekelompok manusia yang jumlahnya sedikit, mereka yang sekarang mengendalikan isu-isu dunia, yang mengatur mau kemana. Jadi bukan orang banyak, dan itu semua tertulis, bukan gelap. Ada gambarnya, ada fotonya, ada siapa yang bermain, itu juga ada kelihatan. Dan dari buku Huntington kita bisa menelusuri. Huntington mengatakan 8 peradaban yang sekarang ini bermain di pentas dunia. Ada peradaban Barat, Al-Hadarah Al-Gharbiyah, Western Civilization. Ada peradaban Cina,
ya, Chinese civilization, ada peradaban India, Afrika, Latin Amerika, Ortodok, kemudian Jepang, ya, Japanese civilization, dan satu lagi Islamic civilization, peradaban Islam. Dari seluruh peradaban yang ada ini, kata Samuel Huntington, dia mengatakan apa? Islam is the only civilization which has put the survival of the West in doubt. Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah meletakkan keselamatan Barat dalam keraguan. Maksudnya di dalam ulang kata Huntington apa? Dari sekian peradaban ini, 7 di luar Barat ini, hanya Islamlah peradaban yang pernah mengalahkan Barat. Cina tidak pernah, Jepang tidak pernah, India tidak pernah, Afrika tidak pernah, Latin Amerika tidak pernah. Hanya Islam yang pernah mengalahkan kita. And it has done at least twice, kata Huntington. Tapi saya mencatat sekitar 4. Mereka trauma, ya, trauma. Jadi Barat itu kalau menghadapi Islam, mereka panik. Lihat saja kasus Paris. Kasus Paris kan yang melakukan beberapa orang. Tapi kenapa kemudian di seluruh pelosok di Amerika, di Inggris, ada mahasiswa saya, ibu-ibu ya, punya anak di Inggris. Anaknya sekarang ketakutan, anaknya itu pakai jilbab. Sampai saya telepon, saya WhatsApp teman saya, wartawan BBC senior, Asyari Usman. Saya minta tolong dibantu, karena sekarang panik. Jadi asal yang pakai jilbab dia diteror. Jadi bayangkan kan, ada seseorang, ada orang Muslim yang kita sekarang nggak tahu peristiwanya seperti apa Paris ini kan. Tapi kenapa kemudian Muslim di Selandia Baru diserang, di Inggris diserang, di Amerika diserang? Ini orang panik. Kita aja nggak melakukan seperti itu. Orang Muslim dibantai di Yahudi, di Gaza, ya kan? Ada Yahudi di Surabaya, ada sinagognya. Kita nggak hancurin mereka. Orang Muslim lebih rasional. Kita tahu siapa yang jahat di antara mereka. Iya kan? Yahudi di Maroko dan lain-lain nggak diganggu. Ini orang Muslim. Ya, tapi coba lihat bagaimana paniknya mereka. Jadi kata Huntington, mereka Islam adalah satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan mereka. Ini yang buat mereka panik. Sebetulnya Bung Karno sudah pernah mengatakan di tahun 60-an, kapitalisme sekarang ini, kata Bung Karno, sudah dalam keadaan yang panik seperti harimau yang luka. Mereka sudah nabrak pohon dan karu-karuan, perilakunya sudah tidak rasional. Ini yang sekarang terjadi. Makanya kita jangan ikut panik. Ya, jangan ikut panik. Nanti saya ceritakan bagaimana paniknya mereka. Ya, mereka luar biasa. Jadi 200 tahun perang salib, seluruh kekuatan Barat dikerahkan dalam perang salib. Akhirnya mereka kalah. Makanya kenapa waktu George Walker Bush dulu mengatakan, selalu dia bilang the crusade against terrorism. Ya, bahkan Billy Graham, seorang misionaris besar di Amerika, dia mengatakan crusade kepada umat Islam. Jadi misi itu disebut sebagai misi crusade juga. Kenapa? Karena dulu perang salib ini mewakili persatuan Barat. Belum pernah masyarakat Eropa bersatu kecuali dalam perang salib. Itu pertama kali Eropa bersatu dalam perang salib. Jadi selalu mereka ingin membangkitkan Islam sebagai the common enemy, musuh bersama. Tapi akhirnya mereka menderita kekalahan. Belum pernah ada peradaban yang menguasai Barat selama 800 tahun kecuali umat Islam. Umat Islam itu memimpin Spanyol dan sekalian Andalusia itu 800 tahun. Dari tahun 711 sampai 1492. Dan selama itu Barat belajar betul dari Islam. Sampai ada seorang sejarawan Irlandia, maaf namanya ini Tim Wallace Murphy, dia menulis buku What Islam Did for Us tahun 2006. Buku ini relatif baru. Tim Wallace Murphy mengatakan, dulu kami sebetulnya orang Barat itu belajar pada Islam. Makanya dia tulis subbab dalam bukunya itu, The West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam. Dia katakan sampai kapanpun orang Barat tidak akan pernah bisa membayar hutangnya pada umat Islam. Dulu mereka belajar sains dari mana? Mereka belajar
ilmu pengetahuan dari mana? Mereka belajar dari umat Islam. Ya, saya pernah menghadiri satu pameran sains di Museum Sains di London. Pameran Islamic Science. Saya heran di London malah ada pameran Islamic Science 6 bulan pamerannya. Di Indonesia belum pernah. Kalau masuk ke arena pameran ini, saya bergetar, apa namanya? Masya Allah, kayak bulu kuduk berdiri. Itu ratusan bahkan ribuan orang melihat orang-orang Barat datang ke sini. Mereka diajarkan, dulu loh kamu itu belajar sama orang Islam, arsitektur, kedokteran, semua dulu ada belajar dari ilmuwan Muslim. Yang itu ironinya, anak-anak kita di sekolah nggak pernah dikasih tahu. Alhamdulillah kami sudah meluluskan seorang doktor ahli sejarah sains Islam baru lulus. Ya, Dr. Wido itu kami, dia ahli IT, ya, lulus dari UIK, disertasinya tentang sejarah sains. Karena dia mengupas bagaimana salahnya pendidikan sains di sekolah-sekolah kita sekarang ini, yang anak-anak kita tidak kenal pada ilmuwan Muslim. Padahal orang Barat dulu belajar pada ilmuwan Muslim. Jadi mereka dulu ya, insya Allah. Jadi kita Islam itu sebenarnya dulu pernah mencapai satu peradaban yang sangat tinggi. Nah itulah yang harus kita pelajari nanti. Kenapa kemudian ya umat Islam turun, mereka naik? Ini bukan hal baru. Syekh Basyuni Imron dari Kalimantan, dari Sambas dulu. Mufti Sambas pernah mengirim surat kepada Syekh Amir Sakib Al-Salam ya di Syria. Kemudian judul suratnya itu begini: Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat lain maju? Dan dijawab oleh Syekh Sakib Al-Salam dengan surat yang panjang sampai menjadi sebuah buku yang sekarang bisa kita baca. Ya, ditulis dengan judul yang sama. Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Ini buku klasik yang menurut saya sangat penting untuk kita baca. Karena kita bisa melihat di situ, ya, kenapa kita turun, kenapa kita hancur, kenapa kita lemah, sudah diuraikan dalam buku. Saya kira dalam Allah, jadi Huntington ini menggambarkan sampai tahun 2004 kemudian, setelah peristiwa 11 September 2001, ya. Tahun 2004 Samuel Huntington menerbitkan bukunya lagi, judulnya Who Are We? Siapa kami? Nah, di dalam buku ini dia menegaskan lagi, kami sekarang sudah ketemu, musuh utama kami adalah militer Islam. Jadi dari situlah kemudian ya peta dunia berubah. Makanya ada sekarang nonton film Rambo ketiga. Ya, Rambo ketiga itu kan, Rambo itu temannya Mujahidin, Pak. Dia kan di situ kan akrab, berjuang bersama-sama dengan Mujahidin, gitu kan. Mereka waktu itu mereka disebut Mujahidin. Saya pernah dengan seorang diplomat ya, dari, nggak usah saya sebut lah, dari satu negara Islam. Saya diundang, saya tanya, kan Anda dulu yang mendukung Taliban, yang membiayai Taliban, mengakui Taliban, kok sekarang Anda juga yang berperang melawan Taliban? Kan orangnya masih sama. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Itu jawabannya, ya itulah. Jadi ya itulah. Jadi itulah maksudnya. Ya itulah. Bosnya mintanya begitu, gimana? Jadi kita sekarang berada dalam peta. Nah, kenapa tadi saya katakan mereka panik? Ya, Barat ini peradaban yang setelah ratusan tahun memimpin dunia. Mereka sekarang sudah mengalami jalan buntu. Mereka sekarang terbukti tidak mampu lagi menyelesaikan problematika manusia. Tahun 85, seorang sejarawan Amerika namanya Paul Kennedy sudah menulis sebuah buku, The Rise and Fall of Great Civilizations. Paul Kennedy itu sudah menggambarkan dari peradaban yang besar-besar ini, Barat sekarang ini, dia sudah sampai di puncaknya dan sekarang dia sedang turun. Dia sedang mengalami penurunan. Baca lagi banyak lagi. Kenapa mereka sedang turun? Karena mereka mengalami apa yang disebut sebagai overstretch. Overstretch itu karena mereka serakah. Mereka mau ngatur seluruh dunia. Itu yang dulu terjadi pada Romawi. Ya, karena mereka serakah, mau mengatur semua. Ya, dan akhirnya yang terjadi apa? Mereka kelelahan, habis sumber daya. Utang mereka seorang makin menumpuk. Coba lihat sekarang.
panik, makin panik. Itu dari segi ekonomi, dari segi politik, belum dari segi sosial. Mereka sekarang panik. Jerman itu salah satu contoh negara yang sudah bertahun-tahun ini penduduknya minus. Berapa tahun yang lalu sudah minus 1,7. Jadi yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Saya punya teman kuliah di Jerman, enak betul ya. Lahir anak pertama, sejak hamil itu dikasih tunjangan. Hamil dapat tunjangan, lahir dikasih tunjangan lagi. Merawat anak ada tunjangan negara. Didorong supaya orang, jangankan penduduknya, orang asing saja yang kuliah di sana itu dapat tunjangan. Kalau perempuan nggak mau punya anak, dia bilang anak saya lahir kedua, anak kedua, tunjangannya lebih besar lagi. Saya bilang kenapa nggak dikasih saya? Anak saya 7 Pak, nggak ada tunjangan sama sekali. Nggak ada negara itu kasih tunjangan saya. Nggak berterima kasih, saya sudah menyumbang 7 anak. Iya, padahal program pemerintah kan begitu kan. 2 anak lebih baik. Asal dulu. Jadi itu kan semboyan pemerintah ya kan. Saya ikuti loh, 2 anak lebih baik. Ya. Tapi nggak dikasih tunjangan, nggak apa-apa. Nanti tunjangannya dari Allah. Ya kan. Demikian kita lanjutkan lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada Ustaz